Cerita berawal di planet Vegeta saat Kakarot baru lahir. Ia dianggap sebagai bayi yang lemah dan tidak punya potensi bertarung. Ya iyalah masih bayi juga. Kakarot akan dibuang ke planet yang setara dengan potensinya yang rendah. Berpindah ke planet lain yang bernama Kanasa. 5 prajurit Saiyan yang telah berubah menjadi Kera Sakti tengah berperang melawan prajurit planet tersebut. Karena perbedaan ukuran dan kekuatan yang jauh, para Saiyan dapat dengan mudah membantoi lawan-lawannya. Akhir dari pertempuran tersebut, planet Kanasa luluh lantak. Semua penduduknya tiwas tergenosid. 5 orang Saiyan yang bertempur menjadi Kera Sakti bernama Bardock, Panbukin, Seripat, Toma, dan Totepo. Ketika mereka berlima sedang beristirahat pasca pertempuran, Toma bertanya pada Bardock apa ia tidak ingin pulang untuk merayakan kelahiran anaknya. Bardock menganggap hal itu tidak berguna. Fix nih, bukan menantu idaman mertua nih, biarpun udah berseragam ya kan. Tengah istirahatnya, mereka dikejutkan dengan seorang prajurit planet Kanasa yang masih hidup bernama Toro. Toro dengan tiba-tiba menghantam Bardock hingga terpental keras. Namun Toro terkena serangan Toma hingga hampir tewas. Di saat-saat terakhirnya, Toro mengatakan ia baru saja memberikan kekuatan pada Bardock yang akan membuat Bardock dapat melihat ke masa depan. Lebih tepatnya masa depan bangsanya, yaitu bangsa Saiyan. Asik, dapat indera keenam coy. Kalimat terakhirnya, Toro mengatakan bangsa Saiyan akan musnah. Sama seperti bangsanya yang baru saja dimusnahkan oleh Bardock dan rekan-rekannya. Mendengar kalimat tersebut, Bardock langsung mengamuk dan menonaktifkan Toro. Setelah kejadian itu, Bardock pingsan. Kembali ke planet Vegeta, terlihat Vegeta versi bocil FF sedang berlatih bertarung melawan 5 Saibaman. Vegeta dengan mudah mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Frieza dapat kabar dari Zarbon bahwa planet Kanasa sudah ditaklukkan oleh 5 orang Saiyan bawahannya. Zarbon sedikit khawatir dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa Saiyan. Ia takut jika nanti para Saiyan akan berkhianat pada Frieza. Tak lama muncul Vegeta, ia berpamitan pada Frieza sebelum pergi menjalankan misinya ke planet lain. Bardock yang tadi sempat pingsan kini berada di dalam tabung pemulihan. Dokter yang mengawasi pemulihan Bardock kagum dengan kekuatan yang dimiliki Bardock. Bardock memiliki kekuatan bertarung sebesar 10.000. Bayangin 10.000, beli gorengan cuma dapat 5. Karena Bardock yang masih dalam masa pemulihan, Panbukin, Seripa, Toma, dan Totepo pergi meninggalkan Bardock untuk melaksanakan misi ke planet Mid. Bayi Kakarot yang masih dalam inkubator menangis. Tangisannya seperti terhubung ke ayahnya. Saat itu juga Bardock bermimpi ada sebuah planet yang hancur berkeping-keping. Dia juga bermimpi bayi Kakarot akan pergi dengan pesawat luar angkasa dan akan tumbuh kembang di suatu planet. Bardock lalu terbangun dari tidurnya. Ia lalu bergegas segera menyusul rekan-rekannya yang telah pergi duluan ke planet Mid. Dorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh bantai orang diagaskan, anak lahir dia tak mau tahu. Ketika akan pergi, ia mendengar tangisan bayi Kakarot. Bardock memeriksa kekuatan tempur Kakarot dengan scouternya. Ternyata kekuatan tempur Kakarot hanya bernilai 2. Iya, 2. Macam Tarimi. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Di planet Mid, Panbukin, Seripa, Toma, dan Totepo ternyata sudah dikalahkan oleh Dodoria dan beberapa prajurit Frieza lainnya. Toma bertanya pada Dodoria mengapa mereka melakukan hal ini. Padahal mereka sesama prajurit Frieza. Dodo, susah amat namanya, cuk. Dodoria menjawab ini adalah perintah dari Frieza sendiri. Sesampainya di planet Mid, Bardock dikagetkan dengan rekan-rekannya yang sudah pada tiwas, menyisakan Toma yang sekarat. Toma mengatakan pada Bardock kalau Frieza memerintahkan bawahannya untuk memusnahkan semua bangsa Saiyan. Toma meminta Bardock untuk segera kembali ke planet Vegeta dan mengumpulkan semua bangsa Saiyan guna untuk memberontak pada Frieza. Toma pun tiwas. 4 prajurit Frieza yang telah membunuh Toma dan rekannya lalu muncul dan bertarung melawan Bardock. Di tengah pertarungannya, Bardock diganggu dengan penglihatan di mana Kakarot sedang bertarung melawan Vegeta. Meski begitu, Bardock bisa mengalahkan mereka semua. Ya, dibantu sama si merah random yang blow on ini juga sih. Tiba-tiba muncul Dodoria dan langsung menyerang Bardock dengan kekuatan cangkemannya. Joko Widodo. Dodoria kemudian memerintahkan untuk segera menemui Frieza di markasnya. Bardock ternyata masih selamat. Ia lalu menyadari bahwa Frieza memang benar-benar berniat untuk menghabisi seluruh bangsanya. Di pesawat luar angkasa Frieza, Zarbon mengatakan Dodoria telah gagal menjalankan misinya karena masih ada Saiyan yang masih hidup di planet Mid, yaitu Bardock. Frieza tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Bardock sudah dalam perjalanan ke planet Frieza untuk menemui takdir yang sama. Dalam perjalanannya kembali ke planet Vegeta, Bardock melihat pesawat yang membawa bayi Kakarot baru saja berangkat. Ketika sampai di planet Vegeta, seorang prajurit Frieza mengatakan pada Bardock bahwa putranya Bardock baru saja dipaketin ke planet Bumi. Lewat cakung nggak tuh?
Bardock menyadari potongan-potongan penglihatan yang selama ini dia dapatkan bukanlah mimpi, tapi peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk kehancuran planet Vegeta dan musnahnya bangsa Saiyan. Bardock lalu memperingati orang-orang Saiyan lainnya bahwa Frieza akan memusnahkan mereka semua. Namun, tidak ada satupun yang percaya pada perkataan Bardock. Ia lagi-lagi mendapatkan penglihatan masa depan ketika Kakarot sudah dewasa. Sementara itu, Frieza bersama pasukannya sudah berada di orbit planet Vegeta. Frieza mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyerbu planet Vegeta. Mau tidak mau, Bardock harus seorang diri menghadapi mereka semua. Dengan susah payah, ia berusaha menerobos ribuan pasukan untuk sampai ke pesawat Frieza. Ketika Bardock sudah hampir mencapai pesawat Frieza, Frieza sendiri keluar dari pesawat. Bardock telah menerima takdirnya. Ia mencoba membawa Frieza ke dalam takdir yang sama seperti dirinya. Sayangnya, serangannya dapat dengan mudah dimentahkan Frieza dengan satu serangan bola energi raksasa dari jari Frieza. Di detik-detik terakhir hidupnya, Bardock kembali mendapatkan penglihatan masa depan, di mana Kakarot akan melawan Frieza. Dari mimik wajahnya terlihat jika Bardock percaya bahwa Kakarot mampu mengalahkan Frieza dan membalaskan dendam bangsanya. Bardock akhirnya tewas setelah menerima serangan langsung dari Frieza bersama dengan ribuan pasukan Frieza di belakangnya. Seluruh bangsa Saiyan yang berada di planet Vegeta juga ikut tewas dengan serangan Frieza tersebut yang langsung menghantam ke dalam inti planet tersebut yang menyebabkan ledakan besar yang seketika menghancurkan planet tersebut berkeping-keping. Di planet lain, Vegeta sudah menghabisi semua penduduknya dan mendapat kabar bahwa planet asalnya sudah musnah akibat dihantam meteor. Ini hoax ya guys. Namun Vegeta seperti tidak peduli sama sekali. Di planet bumi, bayi Kakarot akhirnya mendarat. Ia ditemukan oleh seorang kakek legend bernama Son Gohan. Son Gohan lalu memutuskan untuk membesarkan bayi tersebut dan memberikannya nama Son Goku. Beberapa waktu berlalu, Bardock ternyata masih hidup. Ia diselamatkan oleh sepasang ayah dan anak alien bernama Ipana dan Barry. Saat ini Bardock berada di planet Plan. Bardock merasa aneh dengan keberadaannya saat ini. Planet Plan adalah nama lama dari planet Vegeta sebelum para bangsa Saiyan menguasainya. Ramuan obat yang diberikan oleh Ipana juga sama persis dengan cairan dalam tabung pemulihan yang biasa diberikan pada prajurit Frieza. Tak lama melintas pesawat luar angkasa yang Bardock kenali. Pesawat yang sama persis dengan milik Frieza. Dua prajurit bernama Toby dan Kafira turun dari pesawat tersebut dan langsung menyerang warga. Mereka mengklaim bahwa planet ini sekarang menjadi milik bos mereka. Namun, Bardock dapat mengalahkan Toby dan Kafira dengan mudah. Bardock mencoba mengingat hal yang terakhir dia alami, yaitu ketika Frieza akan menghancurkan planet Vegeta bersama dengan dirinya yang terkena secara langsung serangan Frieza. Untuk saat ini, ia memutuskan sementara waktu menetap di planet Plan guna memulihkan kondisinya. Di pesawat luar angkasa, nampak bos dari Kafira dan Toby yang bernama Chill. Ia terlihat sangat mirip dengan Frieza. Cuma lebih cebol sama kepalanya lebih gede aja. Sama bajunya, norak banget. Chill memutuskan untuk menangani sendiri masalah di planet Plan. Ketika telah sampai di sana, Chill memaksa Ipana memberikan ramuan obat penyembuhnya. Namun Ipana menolak. Ketika hampir dibunuh, ia diselamatkan oleh Bardock. Bardock terkejut ketika melihat Chill yang begitu mirip dengan Frieza. Ia langsung menyerangnya karena rasa dendamnya. Namun karena perbedaan kekuatan yang jauh, Chill dapat dengan mudah mengalahkan Bardock. Chill mengatakan dia bukan Frieza. Ia juga tidak mengenal siapa itu Frieza. Mendengar ucapan Chill tersebut, Bardock berasumsi saat ini dia berada di masa lalu dan berpikir bahwa Chill adalah leluhur Frieza. Melihat Bardock yang hampir dibunuh oleh Chill, Barry mencoba menolong. Namun Chill malah melemparkan serangannya pada Barry. Melihat Barry yang menjadi korban, Bardock menjadi kesal pada dirinya sendiri karena lagi-lagi tak mampu menyelamatkan teman-temannya. Amarahnya ini membangkitkan kekuatan Saiyan Bardock. Ia akhirnya bertransformasi menjadi Super Saiyan. Singkat cerita, Bardock mampu mengalahkan Chill dengan menghempaskannya hingga keluar angkasa. Namun ternyata Chill masih hidup. Dalam kondisi sekaratnya, ia meminta para bawahannya untuk memberitahu pada semua keluarganya untuk berhati-hati pada orang Saiyan yang bisa bertransformasi menjadi emas. Ia pun akhirnya meninggoy. Di akhir cerita, terlihat Bardock masih hidup. Ia tampak akan meninggalkan planet Plan. Cerita pun selesai. Alur cerita Bardock Arc ini diambil dari dua episode spesial seri Dragon Ball, yaitu yang bagian pertama berjudul Bardock the Father of Goku yang dirilis tahun 1990. Lalu lanjutannya yang bagian kedua berjudul Episode of Bardock yang dirilis tahun 2011. Dari grafisnya harusnya kalian udah tahu lah ya mana bagian pertama, mana bagian kedua. Di bagian pertama, kita dapat sebuah fakta yang mungkin gak banyak yang tahu. Ternyata Vegeta lebih tua sekitar 5 tahun dari Goku. Terlihat di sini Vegeta udah mampu bertarung meski dia masih anak-anak, sedangkan Goku masih bayi yang baru lahir. Jadi cerita ini dimulai tahun 773, atau 12 tahun sebelum cerita Dragon Ball dimulai, pada tahun 749.
Di bagian kedua, entah bagaimana Bardock bisa terhempas ke masa lalu ketika di ujung hayatnya, hingga akhirnya dia berada di planet Plan yang merupakan planet yang nantinya akan dikuasai oleh bangsa Saiyan, hingga dia bertemu dengan Chill yang merupakan leluhurnya Frieza. Di bagian kedua tersebut juga memperlihatkan bahwa Bardock mampu bertransformasi menjadi Super Saiyan. Hal tersebut membuat kita bisa beranggap bahwa ia adalah satu dari sedikit orang Saiyan yang mampu berubah menjadi Super Saiyan pada masa itu. Saking langkanya kemunculan seorang Super Saiyan, mereka dianggap hanyalah sebatas mitos. Orang yang terakhir diketahui mampu bertransformasi menjadi Super Saiyan sebelum eranya Bardock adalah Yamoshi, yang merupakan leluhur bangsa Saiyan. Ia hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Untuk bagian pertama adalah cerita yang canon atau nyambung dan berpengaruh ke cerita utama dari seri Dragon Ball. Sedangkan bagian kedua yang menceritakan Bardock yang selamat adalah cerita yang uncanon atau bisa dibilang ya kayak filler lah dan nggak berpengaruh ke cerita utamanya. Jadi kalau kalian masih bingung Bardock itu udah mati atau belum, ya jelas sudah mati ya, karena cerita kanonnya si Bardock cuma sampai ketika ia mati melawan Frieza di bagian pertama. Karakter Bardock sendiri sedikit diretcon kisahnya di film Dragon Ball Super Broly tahun 2018. Pada film tersebut, terlihat Bardock lebih peduli pada Kakarot. Ia sendiri yang berencana mengirim Kakarot ke planet lain agar selamat dari genosida yang dilakukan oleh Frieza. Di film tersebut juga memperlihatkan hubungan yang dekat antara Bardock dengan istrinya, Gin. Walaupun endingnya sama aja ya, Bardock tewas dihabisi oleh Frieza bersama dengan seluruh bangsa lainnya di planet Vegeta. Dah, makasih udah nonton, bye.